Maka agar cara kita benar dalam menasihat, mau nggak mau kita harus berilmu. Kita harus menasihati di atas ilmu. Ini adab yang ketiga. Hendaknya kita menasihati di atas ilmu, dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian berbuat, jangan kalian berkata, jangan kalian punya keyakinan tentang sesuatu padahal kalian nggak punya ilmunya. Termasuk jangan menasehati tanpa ilmu. Ya, jangan nyebarkan sesuatu yang kita nggak tahu ini apa. Jangan nyebarkan sesuatu yang kita nggak tahu ini benar apa enggak. Jangan. Karena kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan keyakinan kita, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menasehati tanpa ilmu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, "Annallaha ta'ala naha 'anil qawli bila ilmin bal bidzanni alladhi huwa at-tawahhum wal khayal." Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala melarang, dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang seseorang bicara tanpa ilmu. Kalau seseorang itu bicara tanpa ilmu, maka kata beliau pasti bicaranya sekedar bidzan, dengan sangkaan, yang sangkaan itu tidak lepas dari dua, yaitu tawahum, kerancuan, kesamaran, atau khayal, hayalan, fantasi saja, halu. Maka kalau orang itu tidak bertindak di atas ilmu, cuma dua kemungkinannya kata Ibnu Katsir, yaitu kerancuan, suatu hal kerancuan, kalau enggak halu, halusinasi. Ya, beliau sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka nggak boleh kita berdakwah, nggak boleh kita memberikan nasihat tanpa ilmu. Ya. Kita nyarankan seseorang suatu amalan atau suatu sikap, tapi kita nggak tahu ini sesuatu ini benar apa enggak. Ini nggak benar seperti itu. Kita membimbing orang untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga nggak tahu ini benar apa enggak. Nah, ini nggak benar. Cara menasihati seperti ini nggak benar. Dan ini termasuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan nasihat tanpa ilmu ini sama dengan berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Dan bicara masalah agama tanpa ilmu ini bahayanya banyak sekali. Akan saya sebutkan tiga bahaya seseorang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan seperti itu, bahkan Allah sebutkan itu lebih bahaya daripada kesyirikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala katakan, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, Rabbku telah mengharamkan perbuatan fahisyah yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsma wal baghya bighairil haqqi. Dan juga Allah mengharamkan untuk melakukan dosa dan kezaliman tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah juga melarang kalian berbuat syirik. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga Allah Ta'ala melarang kalian bicara tentang Allah padahal kalian tidak punya ilmu. Surat Al-A'raf ayat 33. Perhatikan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyetarakan perbuatan bicara tentang Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan. Digandingkan bahkan. Malam yunazzil bihi sultana wa digandingkan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, kita bicara agama, bicara masalah agama itu sama saja bicara tentang Allah ya. Karena kita bicara agama, kita bicara halal. Yang menentukan halal haram itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara agama itu kita bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Artinya i'lam, pengumuman ya, pengumuman untuk muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Muwaqqi' artinya orang yang tanda, ya, makanya tanda tangan dalam bahasa Arab tauqi, tanda tangan. Muwaqqi'in orang yang tanda tangan atas nama Rabbul Alamin, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab I'lamul Muwaqqi'in ini kitab adab-adab bagi mujtahid. Ya, kitab adab-adab bagi orang yang berijtihad, para ulama, untuk para orang yang berfatwa.
Ya, maka beliau namakan kitab tersebut ini pengumuman bagi orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang menyampaikan ilmu disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagai muwaqqin, orang yang tanda tangan atas nama Allah. Maka kita orang-orang yang bicara masalah agama, kita bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati, nggak boleh sembarangan, ya. Nggak boleh bilang ini halal, ini haram, ini harusnya begini, ini harusnya begitu, ini dianjurkan begini, dianjurkan begitu, padahal tidak ada dalil. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Untuk mengatakan ini dianjurkan, dianjurkan berarti kan dikatakan Allah menyukainya. Dari mana Allah tahu? Dari mana tahu Allah menyukai? Padahal nggak ada dalil. Ya. Mengatakan ini dianjurkan, ini perlu dalil, nggak boleh sembarangan. Apalagi mengatakan ini wajib, apalagi mengatakan ini haram, itu lebih perlu dalil lagi. Ya, maka sekali lagi nggak boleh kita bicara tentang